Video, bikin video. Itu polisi Bikin video. arogan. Kenapa dia? Bikin video. Jam baterai kasih kalau aja. Detik-detik seorang pengendara motor yang tersungkur ke dalam saluran air karena diduga dipepet dan ditendang oleh seorang anggota Patwal Polres Bogor di kawasan Cisarua Puncak terekam kamera amatir warga. Dalam video juga terlihat petugas berseragam diduga mengintimidasi pemotor. Beberapa saat kemudian seorang penumpang dalam mobil mewah turun dan terlihat berbicara dengan pengendara motor. Namun karena diteriaki warga, penumpang mobil tersebut akhirnya kembali masuk dan melanjutkan perjalanan. Kejadian ini pun sempat menarik perhatian warga termasuk pengguna Jalan Raya Puncak. Menyikapi peristiwa yang akhirnya viral di media sosial ini, pihak Polres Bogor meminta maaf kepada korban dan membantah bahwa anggotanya telah menendang korban. Menurutnya saat itu anggotanya sedang mengawal rekannya yang akan turun dari jalur puncak. Saya tekankan untuk yang di medsos itu dikatakan adanya ditendang itu tidak, tetapi karena memang bersentuhan dengan kendaraan, kena crash bar motor patroli, akhirnya yang bersangkutan terjatuh. Tetapi untuk anggota saat ini sudah dilaksanakan pemeriksaan dan diberhentikan dari tugasnya saat ini untuk dilaksanakan pemeriksaan. Sementara korban dalam klarifikasinya menyebut bahwa benar dirinya yang tengah berkendara di Jalan Raya Puncak tiba-tiba dipepet motor Patwal yang memintanya untuk menepi. Patwal, jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Maka dari itu klarifikasi kami sebagai keluarga bahwa yang tadi kejadian siang itu bukan anggota Matea. Saya pertegas. Sebagian publik pun mempertanyakan standar operasi prosedur atau SOP pengawalan, lantaran mobil yang ada dalam video bukanlah mobil dinas atau kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk ruang rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Sejumlah orang yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat Komisi 1 DPR di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat Sabtu sore. Dengan membawa poster, mereka mengkritik rapat tertutup yang digelar DPR. Mereka meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang TNI segera dihentikan. Hentikan, Bapak Ibu. Yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya Ya, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI dan ditargetkan rampung bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya nanti kita kan belum ada sinkronisasi ya tim sin dan lain sebagainya, sejauh mana itu juga tidak mudah ya gitu. Mas, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar? Kan mengingat ini kan akhir pekan dan juga mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, ya tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja per undang-undangan.
perang, operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya. Begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa. Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang, penghapusan larangan berbisnis bagi TNI, dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi sidak Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan 17, terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil mulai kecil-kecilan Bapak. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan 17, telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya. Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Selain itu, Ivan juga menanggapi sidak anggota DPR RI tersebut. Menurut Ivan, hal tersebut bukan merupakan sidak namun kunjungan dan perhatian dari anggota DPR RI. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut, terlebih kondisi para staf yang gajinya masih tertunggak. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Para anggota DPR RI mendukung PFN sebagai pusat konten negara agar industri film di Indonesia bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal pengangkatan vokalis grup band Seventeen, Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Menurut Erick, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN bukan keputusan yang tiba-tiba. BUMN ini harus dipercepat juga. Ya, salah satunya kita punya Balai Pustaka, kita punya PFN, kita punya Lokananta. Nah, ini akan dikonsolidasikan menjadi tadi bagian pusat konten atau apapun namanya yang sedang dibuat kajian. Nah, ini jadi kenapa direkrut ada orang film, ada orang musik, ya, termasuk Balai Pustaka itu kan juga bagian sejarah yang akan dikonsolidasikan. Cuma kan semua harus pilihan sama. Kalau orang bilang kenapa Pak Erick memilih Dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya selain itu? Ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama, ya ini pilihan yang pada